Namanya adalah Albert Speer, arsitek, menteri, dan orang kepercayaan Adolf Hitler, serta menurut pengakuannya sendiri kemudian suara hati Hitler. Seorang pria pendiam dengan setelan rapi dan suara lembut, tanpa teriakan, tanpa kekerasan, tanpa pertunjukan kekuasaan yang kasar. Namun pria ini berdiri di pusat salah satu rezim paling jahat dalam sejarah manusia. Bagi dunia, dia tampak berbeda dari para pemimpin Nazi lainnya. Dia bukan seorang tentara atau fanatik yang berteriak-teriak. Sebaliknya, dia tampak berpendidikan, cerdas, dan bahkan mungkin menawan. Namun, pesona dan sikap tenangnya justru membuatnya semakin berbahaya. Albert Speer membangun panggung fisik tempat kegilaan Hitler dipertontonkan. Dia merancang kota-kota, stadion, dan monumen, serta menjaga mesin perang Jerman tetap berjalan lama setelah kekalahan tak terelakkan. Dia menggunakan tenaga kerja paksa, mengabaikan penderitaan, dan pada akhirnya berhasil bebas setelah perang. Dia menyampaikan penyesalannya kepada dunia. Dia mengklaim bahwa dia tidak mengetahui sepenuhnya sejauh mana kengerian yang telah dilakukan. Dia bilang dirinya hanya pria yang menjalankan tugas dan telah dipercaya banyak orang selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia dikenal sebagai Nazi yang baik. Namun, sejarah dan bukti yang ada akan menceritakan kisah yang sangat berbeda. Selamat datang di Wars of the World. Albert Speer lahir pada 19 Maret 1905 di Mannheim, Jerman Barat Daya. Dia adalah anak tengah dari 3 bersaudara laki-laki, dibesarkan dalam keluarga kaya. Ayah dan kakeknya adalah arsitek yang dihormati, dan ibunya, Louisa, berasal dari latar belakang istimewa serta mengharapkan anak-anaknya berperilaku sopan dan tepat. Kehidupan di rumah keluarga Speer berjalan tenang, teratur, dan formal. Ekspresi emosi tidak dianjurkan dan prestasi sangat diharapkan. Albert kemudian pernah berkomentar bahwa dia tidak pernah ingat pernah dipeluk oleh orang tuanya. Dan dia tumbuh besar dikelilingi oleh alat gambar, cetak biru, dan model bangunan. Bagi dia, arsitektur bukan hanya sebuah profesi, tapi sudah menjadi bagian dari identitas dirinya. Pada tahun 1920-an Jerman terluka baik secara fisik maupun emosional akibat dampak Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles telah mempermalukan bangsa itu, merampas tanah, uang, dan kebanggaannya. Inflasi melonjak sedemikian rupa sehingga upah yang bisa membeli sepotong roti di pagi hari tidak lagi cukup untuk membelinya di sore hari. Meski ada kekacauan, Albert Speer tampaknya tetap tidak terpengaruh. Dia hidup dengan nyaman, bermain ski di pegunungan Alpen, dan dia belajar matematika serta desain. Saat belajar di universitas di Munich dan kemudian di Berlin, dia menjadi murid Heinrich Tesseno, salah satu arsitek terkemuka Jerman yang dikenal dengan desainnya yang sederhana dan elegan. Tesseno bukan hanya seorang guru, dia juga seorang mentor yang percaya bahwa arsitektur harus jujur, ditandai dengan garis-garis yang jelas, tanpa pemborosan dan tanpa kesombongan. Albert sangat mengaguminya dan untuk beberapa waktu membagikan visinya tentang keindahan sebagai sesuatu yang murni dan abadi. Pada titik ini dalam hidupnya, Albert bersikap apolitis. Entry buku hariannya hanya mencerminkan kuliah-kuliahnya, gambar teknis, dan sedikit kecemasan tentang kemajuan kariernya. Namun, Jerman sedang mengalami perubahan besar dan pada akhir tahun 1920-an pengangguran meningkat dan protes memenuhi jalan-jalan. Pemerintah tampak lemah dan poster-poster baru bermunculan di dinding dengan simbol merah dan hitam yang aneh, menjanjikan bahwa Jerman akan bangkit kembali. Partai Nazi masih kecil pada tahun 1930 dan oleh banyak orang dianggap hanya sebagai sekelompok pria yang berisik dan marah. Albert Speer awalnya tidak tertarik untuk masuk ke dunia itu.
Dia menganggap politik itu kacau dan vulgar. Namun semuanya berubah pada suatu malam di bulan Desember 1930 ketika seorang rekan universitas mengundangnya ke sebuah pertemuan Partai Buruh Jerman Sosialis Nasional. Mereka adalah Nazi dan pembicara tamu mereka Adolf Hitler. Pertemuan itu berlangsung di sebuah aula bir yang penuh sesak di Berlin, di mana Adolf Hitler berbicara selama 2 jam tanpa catatan atau keraguan. Dia membahas tema-tema tentang pengkhianatan, penghinaan perjanjian Versailles, hilangnya kebanggaan Jerman, serta kebutuhan akan persatuan dan pembaruan. Albert Speer tergerak oleh pidato ini dan kemudian menulis kutipan, "Itu adalah pidato politik pertama yang benar-benar menggerakkan saya. Saya merasa termasuk di dalamnya." Dia berjalan pulang malam itu dalam keadaan linglung, dan pada saat itu arah hidupnya telah berubah selamanya. Dia bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1931, menganggapnya tidak berbahaya pada saat itu, dan bahkan dianggap keren di kalangan beberapa mahasiswa. Dia tidak memikirkan kebencian atau perang, sebaliknya dia memikirkan keteraturan, tujuan, dan rasa memiliki. Begitulah dimulainya babak penting dalam kehidupan Albert Speer yang akan selamanya mengubah karier dan nuraninya. Tahun itu sekarang adalah 1931. Jerman berada dalam kehancuran, sebuah negara yang terpecah antara politik kiri dan kanan, dilanda kelaparan dan ketakutan. Partai Nazi Hitler sedang naik daun, memanfaatkan kemarahan yang meluas di setiap aula bir dan sudut jalan. Bagi kebanyakan orang, Hitler adalah sosok yang aneh, orang luar yang dengan lantang menantang pihak berkuasa. Namun bagi Albert Speer, ia adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Speer bergabung dengan Partai Nazi tahun itu hampir spontan demi membantu temannya. Dia membayar iuran keanggotaan kecilnya dan menghadiri beberapa pertemuan lokal. Namun baru pada awal tahun 1932 takdir dan ambisinya sendiri membawanya berhadapan langsung dengan Adolf Hitler. Pada musim semi itu, salah satu mantan profesor Speer memintanya untuk membantu merenovasi markas besar Partai Nazi di Berlin. Tugasnya cukup sederhana, yaitu mendekorasi ulang beberapa ruangan, memperbaiki pencahayaan, dan menata ulang furnitur. Orang yang mengawasi proyek itu adalah Karl Hanker, seorang organisator partai yang mengenali profesionalisme Speer. Pekerjaan berjalan lancar dan dalam beberapa bulan Hanker kembali menghubungi, kali ini meminta bantuan Speer untuk proyek yang lebih besar. Desain panggung untuk sebuah rapat akbar di Berlin, di mana Hitler sendiri dijadwalkan untuk berpidato. Speer menerima tantangan itu tanpa menyadari bahwa pekerjaan ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ketika Hitler memasuki aula malam itu dan melihat garis-garis yang bersih, simetri, serta spanduk-spanduk yang ditempatkan dengan hati-hati, dia berbalik kepada Hanker dan bertanya siapa yang merancang ini. Hanker memberitahunya bahwa itu adalah Albert Speer. Keesokan harinya, Speer menerima undangan untuk bertemu dengan calon Führer. Dia kemudian menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang terasa tidak nyata. Dia memasuki sebuah kantor sederhana dan Hitler bangkit dari kursinya untuk menyambutnya, memberikan senyuman hangat dan berjabat tangan. Tidak ada kemarahan atau teriakan seperti yang pernah disaksikan Speer di depan umum. Sebaliknya, sang Führer tampak tenang, penasaran, dan hampir malu-malu. Mereka berbicara tentang arsitektur, mendiskusikan Roma kuno, keindahan desain neoklasik, dan makna dari monumen-monumen. Hitler yang dulunya pernah bercita-cita menjadi seorang seniman, menjadi bersemangat ketika ia menemukan seseorang yang memahami visinya. Dia berbicara pada saya sebagai sesama seniman. Speer kemudian merenung bahwa dia penuh dengan ide, penuh dengan visi. Pertemuan itu langsung menciptakan hubungan dan sejak saat itu Hitler menyebut Speer sebagai main arsitek yang tentu saja berarti arsitekku bersemangat untuk menjaga hubungan istimewa ini. Speer akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa Hitler bahagia.
Pada tahun 1933 setelah Hitler menjadi kanselir Jerman, ia berencana mengadakan unjuk rasa besar-besaran di Berlin untuk menunjukkan kekuatan dan persatuan rezim baru tersebut. Dia menugaskan Albert Speer untuk merancang acara tersebut. Meskipun memiliki sumber daya yang terbatas dan tenggat waktu yang ketat, Speer mengatasinya dengan menggunakan imajinasinya. Di Sport Palace Berlin yang lama, dia mengatur 130 lampu sorot anti pesawat di sekeliling arena, mengarah lurus ke langit malam. Ketika diaktifkan, lampu-lampu itu membentuk tiang-tiang cahaya putih yang menjulang tinggi, menciptakan sangkar bercahaya yang membentang dari tanah hingga ke awan. Itu tampak seperti sebuah katedral yang terbuat bukan dari batu, melainkan dari cahaya itu sendiri. Orang-orang terpesona dan tontonan yang menakjubkan itu menjadi salah satu gambar paling ikonik dari propaganda Nazi yang mewakili kekuatan, persatuan, dan keabadian. Speer kemudian mengenang kutipannya, "Rasanya seolah-olah kami berdiri di dalam kubah surga dan sang Führer berada di pusatnya." Hitler sangat terpesona olehnya dan momen tunggal itu mendorong Speer menjadi bintang di dalam rezim tersebut. Setelah kesuksesan ini, undangan mulai berdatangan untuk Speer agar merancang lebih banyak rapat umum, markas partai, dan lapangan parade. Dia secara rutin bertemu dengan Hitler di kanselir atau di rumah pribadi Führer di Bavaria. Percakapan mereka membahas berbagai hal, mulai dari politik hingga seni, arsitektur hingga takdir. Hitler mengagumi ketenangan dan efisiensi Speer, sementara Speer mengagumi keyakinan Hitler. Selama makan malam, Hitler akan membuat sketsa visinya tentang Jerman baru yang agung, dipenuhi dengan kubah-kubah menjulang, alun-alun luas, dan jalan-jalan lebar yang akan membuat dunia lama tampak kecil. Sebagai perbandingan, Speer akan membawa pulang sketsa-sketsa ini, menyempurnakannya, lalu mengembalikannya dengan rencana yang terperinci, mengubah fantasi Hitler menjadi cetak biru yang nyata. Tahun berikutnya, kemampuan Speer diuji dalam skala yang jarang dihadapi oleh arsitek manapun. Rapat tahunan Partai Nazi di Nuremberg akan difilmkan oleh Leni Riefenstahl untuk sebuah film propaganda besar berjudul Triumph of the Will. Speer merancang seluruh lokasi dengan tribun batu besar, deretan bendera yang tertata rapi, dan podium utama yang megah tempat Hitler akan berpidato di hadapan ratusan ribu pengikutnya. Dia merencanakan setiap detail dengan sangat teliti, mulai dari bagaimana cahaya akan menerangi bendera saat matahari terbenam, penempatan kamera, hingga barisan tentara yang berbaris secara sinkron di seluruh lapangan. Seluruh proyek ini bukan hanya soal arsitektur, tapi juga soal psikologi, dan efek yang diciptakan oleh Speer benar-benar bersifat hipnotis. Penonton tampak tak berujung dan tersusun dengan sempurna, terikat bersama oleh pengabdian mereka yang tiada henti. Speer telah merancang bahasa visual dari kediktatoran, dan melalui lensa kamera Riefenstahl, citra itu tersebar ke seluruh dunia. Secara pribadi, Hitler mengatakan kepada Speer bahwa dialah satu-satunya yang memahami visinya dan menyebutnya sebagai seorang jenius. Dengan demikian, Speer mulai melihat dirinya sebagai lebih dari sekadar seorang arsitek. Dia tidak hanya membangun gedung, tetapi juga simbol, tulisnya kemudian. Kutipan, "Setiap bangunan dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran gerakan kami dan keabadian Reich. Namun, di balik rasa tujuan ini, sesuatu yang lebih gelap mulai muncul. Keindahan dan kesempurnaan arsitektur itu adalah bagian dari sebuah penipuan. Itu tidak dirancang untuk mengangkat rakyat, melainkan untuk mengendalikan mereka." Pada tahun 1937, Albert Speer telah menjadi inspektur bangunan umum untuk Reich, salah satu posisi paling berpengaruh di Jerman Nazi. Dia melapor langsung kepada Hitler dan bersama-sama mereka mulai merencanakan proyek mereka yang paling ambisius hingga saat ini. Kelahiran kembali Berlin. Dibayangkan sebagai ibu kota dari sebuah kekaisaran baru yang disebut Germania, Hitler ingin Berlin menjadi jantung dari kekaisarannya. Sebuah kota yang dapat menampung 10 juta orang dipenuhi dengan istana marmer, monumen, dan jalan-jalan yang lebih lebar dari apapun yang ada di bumi. Di pusatnya akan berdiri Volkshalle atau aula rakyat yang ditutupi oleh kubah begitu besar sehingga akan membuat Basilika Santo Petrus di Roma tampak kecil. Di dalamnya 180.000 orang bisa berkumpul untuk mendengarkan sang Führer berbicara.
Pembangunan kota ini akan dilakukan secara rahasia dalam beberapa tahap, dipersiapkan untuk diselesaikan setelah kemenangan yang diharapkan dalam perang yang sedang direncanakan oleh Hitler. Sebagai persiapan, ribuan rumah dihancurkan, keluarga-keluarga dipindahkan secara paksa, dan orang-orang Yahudi diusir dari seluruh distrik untuk memberi jalan bagi kota baru bagi ras unggul ini. Dan Speer adalah orang yang mengawasi seluruh prosesnya. Dia tidak mempertanyakan atau memprotes. Dia hanya membangun dan merekayasa seperti yang kemudian dia akui. Kutipan, "Aku menjadi mabuk dengan besarnya pekerjaan itu, rasa tanggung jawabku menghilang." Menjelang akhir tahun 1930-an, Albert Speer bukan lagi sekadar seorang arsitek, dia telah menjadi perancang impian Hitler dan pembangun kekaisarannya. Namun, tak lama kemudian pekerjaannya akan melampaui marmer dan batu, dan dia akan berhenti merancang bangunan serta mulai membangun senjata. Impian Germania ditunda, pasukan Hitler telah menyerbu Polandia dan Eropa sedang berperang. Bagi Albert Speer, perubahan ini terjadi secara tiba-tiba namun tidak disesalkan. Bangunan-bangunan megah, marmer, lapangan parade, semuanya bisa menunggu untuk saat ini. Hitler membutuhkan seseorang yang bisa membangun untuk perang dan Speer sudah siap. Pada tanggal 8 Februari 1942, sebuah pesawat yang membawa Fritz Todt, menteri persenjataan dan amunisi Hitler, meledak saat lepas landas dari markas besar Front Timur Führer. Tidak ada yang selamat. Todt telah menjadi salah satu dari sedikit orang yang cukup berani untuk mengatakan kebenaran kepada Hitler, bahwa Jerman tidak bisa memenangkan perang panjang melawan gabungan kekuatan Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum kematiannya, dia memberitahu para asistennya bahwa melanjutkan perang itu tidak ada gunanya. Apakah kecelakaan itu memang sebuah kecelakaan atau sesuatu yang lebih jahat masih belum jelas. Namun, dalam waktu 24 jam, Adolf Hitler secara pribadi akan menunjuk Albert Speer sebagai penggantinya, arsitek berusia 36 tahun yang tiba-tiba mengendalikan seluruh ekonomi perang Jerman. Sejak mengambil alih, Speer langsung mencurahkan diri pada pekerjaan itu. Pabrik-pabrik berjalan setengah kapasitas, sumber daya langka, dan birokrasi telah mencekik produksi, sehingga Speer mulai mengatur ulang semuanya. Ia menyederhanakan desain, mengurangi pemborosan, dan memusatkan kendali. Di bawah kementeriannya, ia memperkenalkan jadwal yang ketat, grafik efisiensi, dan fokus baru pada hasil daripada hierarki. Bahkan ketika pembom sekutu menghancurkan kota-kota Jerman, produksi justru meningkat. Lebih banyak pesawat, lebih banyak tank, lebih banyak amunisi, dan antara tahun 1942 hingga 1944, hasil produksi persenjataan meningkat 3 kali lipat. Bagi Hitler, itu adalah sebuah keajaiban dan ia menyebut Speer sebagai penyelamatnya. Orang lain mengenalnya sebagai Nazi yang bisa menyelesaikan segalanya. Namun, di balik angka-angka itu tersembunyi sebuah kebenaran yang brutal. Untuk menjaga pabrik-pabriknya tetap berjalan, Speer membutuhkan pekerja jutaan jumlahnya, dan dengan sebagian besar pria Jerman bertempur di garis depan, tidak ada lagi yang tersisa di rumah untuk bekerja. Solusinya datang dari Fritz Sauckel, pejabat Nazi yang bertanggung jawab atas tenaga kerja. Sauckel akan menjanjikan kepada Speer pasokan pekerja tak terbatas dari wilayah pendudukan. Pria, wanita, bahkan anak-anak yang ditangkap dan dikirim ke Jerman dengan gerbong ternak. Mereka datang dari Polandia, Prancis, Belanda, dan Uni Soviet. Mereka tiba dalam keadaan dirantai, ketakutan, kelelahan, dan kelaparan. Dan pada tahun 1944 lebih dari 12 juta pekerja asing bekerja di Jerman, banyak dari mereka bekerja langsung di bawah program persenjataan Speer. Mereka hidup di kamp berduri dan sering dipukuli. Jika mereka melambat, mereka akan ditolak makanan, istirahat, dan obat-obatan. Ribuan orang akan mati setiap bulannya. Speer bersikeras bahwa dia mencoba memperbaiki kondisi mereka, tetapi dokumen dan kesaksian dari para penyintas menceritakan kisah yang sangat berbeda. Pada tahun 1943, kementeriannya mulai membangun pabrik-pabrik bawah tanah untuk melindungi produksi dari pengeboman sekutu. Salah satu yang paling terkenal adalah Dora Mittelbau yang tersembunyi di bawah pegunungan Harz.
Di sini, para tahanan dari kamp konsentrasi Buchenwald dipaksa untuk membangun roket V2 yang baru, senjata balas dendam yang disebut-sebut oleh Hitler. Terowongan-terowongan itu gelap, lembab, dan berbahaya. Para pekerja tidur di tanah yang dikelilingi oleh mayat, dan jika mereka goyah, mereka akan digantung di depan yang lain. Puluhan ribu orang akan mati karena kelaparan, penyakit, atau eksekusi. Speer akan mengunjungi Dora akhir 1943. Dia berjalan melewati terowongan, melihat mayat-mayat, kotoran, dan para pria yang sekarat. Dan sebagai tanggapan, dia justru menaikkan target produksi. Kemudian di pengadilan Nuremberg, Speer mengaku tidak tahu, menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang Holocaust atau pembantaian massal yang terjadi di kamp-kamp. Namun bukti menunjukkan sebaliknya. Dia menghadiri pertemuan di mana penggunaan tenaga kerja dari kamp konsentrasi dibahas secara terbuka. Dia menerima laporan yang menunjukkan kutipan kekurangan material manusia, sebuah frasa yang berarti bahwa orang-orang meninggal lebih cepat daripada bisa digantikan. Dan dia secara pribadi mengesahkan kontrak dengan SS untuk menyediakan pekerja budak bagi pabrik-pabriknya. Tidak diragukan lagi bahwa dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dengan kata-katanya sendiri yang ditulis bertahun-tahun kemudian, Speer mengakui kutipan, "Sekarang saya sadar bahwa saya seharusnya tahu. Kegagalan saya bukanlah tidak bertanya apa yang sedang terjadi, tapi ini menyesatkan. Dia tidak gagal untuk bertanya. Dia memilih untuk tidak peduli." Pada tahun 1944 arus perang telah berbalik, sekutu telah mendarat di Perancis dan tentara merah maju dari timur, kota-kota Jerman terbakar. Namun Hitler masih percaya bahwa kemenangan itu mungkin. Speer di sisi lain bekerja tanpa lelah untuk menjaga pabrik-pabrik tetap beroperasi. Dia menciptakan jaringan produksi baru jauh di bawah tanah, memerintahkan pembangunan kembali pabrik-pabrik yang dibom, dan mengatur ulang pasokan transportasi serta bahan bakar. Bahkan ketika logika menunjukkan bahwa perang telah berakhir, Speer tetap terus berjuang, bukan dengan senjata, tetapi dengan papan catatan dan tenggat waktu. Dalam pertemuan, dia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa tugasnya adalah, kutip, menjaga mesin tetap hidup selama mungkin, dan itulah yang dia lakukan. Perang terus berlarut-larut dari bulan ke bulan, sebagian besar karena Albert Speer memastikan bahwa hal itu bisa terjadi. Saat tahun 1945 dimulai, Jerman sedang runtuh, bom jatuh setiap hari, jalur kereta api lumpuh, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Hitler mundur ke dalam dunia fantasi, yakin bahwa senjata ajaib baru ini akan menyelamatkan Reich, tetapi Speer tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Pada bulan Maret, Hitler mengeluarkan apa yang kemudian dikenal sebagai Dekret Nero yang memerintahkan penghancuran segala sesuatu yang berguna bagi musuh, jembatan, pabrik, lahan pertanian, dan pembangkit listrik. Jika Jerman tidak bisa menang, maka Jerman tidak akan bertahan. Untuk pertama kalinya, Speer ragu-ragu. Dia mengunjungi banyak kota, diam-diam memerintahkan pejabat mengabaikan dekret itu. Dia bertemu dengan para jenderal, memohon agar mereka menggunakan akal sehat dan bahkan mempertimbangkan untuk membunuh Hitler. Kemudian dia akan mengklaim bahwa inilah kebangkitan moralnya, usahanya untuk menyelamatkan sisa-sisa Jerman, tetapi pembangkangannya itu sudah diperhitungkan. Diam-diam, dan itu datang terlambat. Jutaan orang sudah tewas. Pada April 1945, Kekaisaran Hitler telah menyusut menjadi hanya beberapa blok kota di Berlin. Di bunker Führer, persahabatan yang dulu erat antara Hitler dan Speer akhirnya runtuh. Speer mengakui bahwa dia telah membangkang terhadap perintah penghancuran dari Führer. Hitler mendengarkan dalam diam dan hanya menjawab, kutipan, "Jika ini benar, kamu telah mengkhianatiku. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi." Pada tanggal 8 Mei Jerman menyerah, perang pun berakhir dan Hitler telah mati. Reich yang telah ia bangun telah menjadi puing-puing. Albert Speer, pria yang pernah berjanji membangun dunia yang akan bertahan 1000 tahun, keluar dari puing-puing dan menyerahkan diri kepada sekutu. Meskipun ia tidak akan menghadapi regu tembak, namun ia akan menghadapi ruang sidang. Dengan Jerman tergeletak dalam kehancuran, kota-kota diratakan, rel kereta api melintir, dan Reich berubah menjadi asap dan puing-puing.
Dari puing-puing itu, tentara sekutu menarik jutaan dokumen, cetak biru, perintah, dan daftar. Sisa-sisa kertas dari sebuah kediktatoran dan di antara mereka tanda tangan Albert Speer muncul berulang kali. Speer menyerah dengan sukarela. Di Hamburg, dia masuk tahanan Inggris dengan setelan sederhana. Seperti biasanya yang sopan, tidak ada pistol, tidak ada pil sianida, dan tidak ada perlawanan terakhir, hanya ketaatan yang tenang, seolah-olah dia sedang melapor untuk tugas lain. Bagi banyak perwira sekutu, dia tidak sesuai dengan gambaran seorang Nazi. Dia fasih berbahasa Inggris, berjabat tangan, dan berterima kasih pada penjaganya. Ketika ditanya tentang Hitler, dia akan menghela napas dan menjawab, kutip, "Sebuah tragedi bagi Jerman." Pertunjukan itu telah dimulai pada bulan November 1945. Pengadilan militer internasional telah dibuka di Nuremberg, kota yang sama di mana lampu sorot Speer pernah menerangi. Katedral di langit. 22 pemimpin Reich ketiga yang masih hidup akan duduk di kursi terdakwa: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, dan Speer. Para wartawan memenuhi galeri dan kamera merekam saat dunia menuntut jawaban, sementara yang lain mungkin mengamuk atau menyangkal. Speer akan bersikap berbeda. Dia duduk tegak, mendengarkan dengan saksama, dan berbicara dengan tenang serta penuh ketelitian. Dia mengakui tanggung jawab moral atas rezim tersebut dan mengungkapkan rasa malunya, serta mengklaim bahwa dia tidak tahu tentang kem-kem pemusnahan. Itu mengejutkan banyak orang yang melihatnya. Ini adalah Nazi yang meminta maaf, sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia kemudian berkata, kutip, "Saya berada dalam posisi tanggung jawab karena hal itu. Saya harus ikut menanggung rasa bersalah." Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan nada hampir lembut, "Apakah saya tahu detail kejahatannya atau tidak? Saya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi." Kata-katanya bergema di seluruh ruang sidang. Para sejarawan kemudian menyebutnya sebagai pembelaan paling cerdas yang pernah dilakukan di Nuremberg. Dengan mengakui sebagian kesalahan, Speer menjauhkan dirinya dari kejahatan terburuk, menampilkan dirinya bukan sebagai monster tetapi sebagai seorang pria yang telah kehilangan arah. Dan sepertinya berhasil. Sementara Göring, Ribbentrop, dan yang lainnya dijatuhi hukuman gantung, Speer menerima hukuman 20 tahun penjara di penjara Spandau. Para hakim menggambarkannya sebagai kutipan seorang pria terpelajar yang seharusnya tahu lebih baik setelah dijatuhi hukuman. Dia membungkuk berterima kasih pada pengadilan, lalu dibawa pergi saat dunia mulai melihatnya bukan lagi sebagai pembangun kediktatoran, melainkan penyintas yang menyesal. Penjara Spandau dihancurkan pada tahun 1987 setelah kematian narapidana terakhirnya, Rudolf Hess, dan lokasi tersebut dibersihkan untuk mencegahnya menjadi tempat suci neo-Nazi. Dulu tempat itu adalah benteng kokoh dari batu dan keheningan. Hanya 7 tahanan yang pernah ditahan di sana sekaligus, dengan Speer menjadi salah satunya. Rutinitas hariannya sangat ketat. Dia menyapu lantai, merawat kebun kecil, dan membelah kayu bakar. Dia akan menghitung batu bata di dinding di sekelilingnya, dan untuk berolahraga, dia akan berjalan memutar tepat 10.000 langkah setiap hari, kebiasaan yang menjadi obsesi di malam hari. Dengan menggunakan potongan-potongan kecil kertas yang diselundupkan oleh para penjaga, dia akan menulis, membuat buku harian yang penuh dengan kenangan, pemikiran, dan refleksi tentang masa lalu. Dia menggambarkan Hitler sebagai sosok yang karismatik sekaligus destruktif, sementara dirinya sendiri ia anggap naif, ambisius, dan buta. Kutipan, "Saya bergabung dengan partai karena daya tariknya terhadap ketertiban," tulisnya. "Saya bertahan karena ingin membangun, tapi saya gagal sadar bahwa yang saya bangun untuk iblis." Meskipun nadanya tenang, penuh pertimbangan dan penyesalan, bahkan dalam penyesalannya, Speer tetap mengedit narasinya. Dia menghapus perintah yang dia tanda tangani, pertemuan yang dia hadiri, dan foto-foto yang menunjukkan dia berdiri di tepi kuburan massal. Dia merancang ceritanya sendiri, sama seperti salah satu rencana bangunannya. Pada tahun 1966, Speer menyelesaikan masa hukumannya dan dia berjalan bebas melewati gerbang Spandau, kurus dan berambut abu-abu, hanya membawa sebuah koper dan ratusan halaman catatan.
Di luar, dia dikerumuni oleh para wartawan, lampu kilat kamera menyala, salah satu wartawan berteriak, "Kutipan, Herr Speer, apakah Anda masih merasa bersalah?" Dia kemudian menjawab dengan lembut, "Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa begitu?" Dalam semalam, dia menjadi sensasi. Buku pertamanya di dalam Reich ketiga diterbitkan pada tahun 1969. Buku itu terasa seperti sebuah pengakuan. Dengan cerdas, emosional, dan hampir puitis, Speer menggambarkan dirinya sebagai teknokrat setia yang terpesona oleh Hitler dan kemudian menyadari kebenarannya. Namun semua itu sudah terlambat, para pembaca terpesona, dan bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya seorang petinggi Nazi berbicara seperti manusia, bukan seperti fanatik. Pembawa acara televisi mengundangnya tampil di udara dengan para jurnalis menggambarkannya sebagai kutipan satu-satunya pria yang layak di antara mereka. Dia akan muncul dalam film dokumenter, tampil elegan dan fasih, memperingatkan generasi berikutnya tentang kutipan bahaya ketaatan buta bagi dunia yang lelah oleh para monster. Kesopanan Speer terasa menenangkan. Dia menjadi simbol bukti bahwa penebusan itu mungkin. Selama 20 tahun, Albert Speer menjual narasi yang ingin dipercaya dunia bahwa hal seperti itu bisa ada sebagai seorang Nazi yang baik. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pria yang melayani Hitler, tetapi tidak ikut serta dalam kebenciannya. Seorang pria yang menjadi bagian dari kejahatan, namun entah bagaimana tetap berdiri terpisah darinya. Namun penebusan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Pada tahun 1970-an dan 80-an, para sejarawan mulai menggali arsip dan menemukan risalah rapat, memo, serta surat-surat yang tidak pernah disebutkan oleh Speer. Mereka menemukan tanda tangannya pada permintaan anggaran tenaga kerja kamp konsentrasi untuk filter masker gas yang dipasok ke Auschwitz dan perintah pembangunan pabrik-pabrik yang dijalankan oleh SS. Dalam memo tahun 1943, Speer menulis bahwa lebih banyak pekerja harus diamankan dari kamp-kamp. Dalam memo lain, dia membahas kunjungannya ke Mauthausen, salah satu kamp paling mematikan di Austria. Citra teknokrat yang polos mulai runtuh. Buku hariannya di penjara pun menunjukkan tanda-tanda perhitungan. Para peneliti menemukan bahwa dia mengeditnya setelah kejadian, menghapus halaman-halaman yang menghubungkannya secara langsung dengan program kerja paksa. Apa yang dia sebut kejujuran sebenarnya adalah rekayasa diri, proyek terakhir dari seorang arsitek yang tidak bisa berhenti membangun, bahkan ketika struktur itu adalah dirinya sendiri. Pada tanggal 1 September 1980, satu saat berada di London untuk wawancara televisi, Albert Speer meninggal dunia dengan tenang di kamar hotelnya pada usia 67 tahun. Tidak ada pengadilan, tidak ada pengakuan, dan tidak ada perhitungan. Hanya sebuah tubuh yang dibawa keluar di bawah sehelai kain bersama setumpuk naskah yang ia tinggalkan. Pada tahun-tahun berikutnya, para sejarawan berusaha untuk menyusun kebenaran. Speer sudah mengetahui tentang Holocaust, meskipun dia mungkin tidak tahu setiap detailnya, dia pasti tahu cukup banyak. Dia telah menghadiri konferensi Posen di mana Himmler secara terbuka membahas, kutip, pemusnahan orang Yahudi, dan dia juga telah mengunjungi kamp-kamp yang memasok kementeriannya. Gagasan tentang Nazi yang baik hanyalah mitos. Hanya ada seorang pria cerdas yang memahami apa yang ingin didengar orang-orang. Kehidupan Speer memberikan pelajaran yang tidak nyaman. Kejahatan besar tidak selalu membutuhkan monster besar. Kejahatan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, disiplin, dan normal. Speer menjadi contoh dari apa yang kemudian disebut oleh para psikolog sebagai banalitas kejahatan. Dia tidak menyimpan kebencian, dia hanya patuh, dia tidak melakukan pembunuhan sendiri, tapi dia memfasilitasinya, dan dengan melakukan itu, dia membuat pembunuhan massal menjadi mungkin. Speer berusaha keras agar tidak terlihat seperti monster di permukaan, namun tetap saja monster di dalam dirinya masih ada, mengenakan kulit seorang Nazi yang baik.